Assalamualaikum. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, suara tenang Luming terdengar, lalu, bang, tamparan lain terdengar, menamparkan Wei Ziming di sisi lain wajahnya. Segera, kedua sisi wajah Wei Ziming membengkak, bengkak seperti kepala babi. Kemudian, Luming meledak dengan amarah, melemparkan Wei Ziming ke tangga, dan berkata, segera keluar dari sini, atau anggota tubuhmu akan patah, ucap Luming. Di lantai 3, semua orang menatap Luming dengan kaget. Sebelumnya, ketika Luming menamparkan pemuda kurus itu, semua orang menduga bahwa itu karena Luming tidak tahu Wei Ziming sehingga dia berani menyerang. Jika dia mengetahui identitas Wei Ziming, Luming tidak akan pernah berani bergerak. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa ketika Luming mengetahui identitas Wei Ziming, dia masih berani menyerang, dan bahkan lebih kejam lagi. Terlalu sombong dan mendominasi. Nak, jika kamu punya nyali, tinggalkan saja namamu, ucap Wei Ziming bangkit karena malu, menekan amarahnya, dan menatap Luming dengan kebencian. Luming, ucap Luming tersenyum tipis, dan dengan tenang mengumumkan namanya. Dia bahkan tidak takut dengan keluarga Duanmu, jadi kenapa dia takut dengan keluarga Wei? Oke, mari kita tunggu dan lihat, ucap Wei Ziming mengertakkan gigi dan berkata dengan kejam. Kemudian dia turun bersama pemuda kurus itu. Menurutku, Wei Ziming ini tidak akan pernah melepaskannya, dia pasti akan membalas dendam. Adik laki-laki Wei Ziming, Wei Ziyou, adalah seorang jenius yang langka di keluarga Wei. Kali ini dia juga datang untuk berpartisipasi dalam penilaian magang Sekte Pedang Xuanyuan. Dia dikenal sebagai 100 master teratas di antara kelompok pendatang baru ini. Saudaranya jika dipukuli, Wei Ziyou mungkin tidak akan mengabaikannya. Setelah Wei Ziming pergi, ada banyak diskusi di restoran. Tapi Luming hanya tersenyum ringan dan terus makan dan minum dengan Qiu Yue. Di luar restoran, Wei Ziming memiliki ekspresi muram dan ganas di wajahnya. Tuan Muda Sulung, haruskah kita menemukan Tuan Muda kedua dan membiarkan Tuan Muda kedua berurusan dengan orang ini? Tanya pemuda kurus itu. Tentu saja aku harus memberi tahu kakak keduaku, tapi aku tidak perlu bertindak sekarang. 2 hari kemudian, akan ada penilaian magang Sekte Pedang Xuanyuan. Setelah penilaian, Sekte Pedang Xuanyuan akan mengadakan uji coba dengan yang baru, murid dari 4 halaman kecuali Akademi Qilin. Biarkan saudara kedua membunuh Luming ini selama persidangan, aku ingin dia bergabung dengan Sekte Pedang Xuanyuan, dan kemudian mati dalam keputusasaan, ucap Wei Ziming berkata dengan kejam. Luming dan Qiu Yue setelah makan, saya pergi berbelanja di kota Xuanjian sebentar, lalu menemukan sebuah penginapan dan membuka 2 kamar. Memasuki ruangan, Luming duduk bersila. Merasakan gatal dari tulang belakang, Luming ada petunjuk kegembiraan di wajahnya. Setelah hampir 4 bulan, dia akhirnya merasa bahwa pembuluh darah akan tumbuh sepenuhnya. Itu hanya langkah terakhir. Luming merasa bahwa waktu tersingkat adalah 3-5 hari, dan yang terlama tidak lebih dari setengah bulan. Garis keturunan pasti akan tumbuh sepenuhnya. Sebelum garis keturunannya tumbuh, ada berbagai macam efek aneh. Luming menantikannya, kemampuan seperti apa yang garis keturunannya akan tumbuh sepenuhnya, tingkat garis keturunan apakah itu? Diam-diam setelah merasakannya beberapa saat, Luming menjalankan rahasia pertempuran naga dan mulai berlatih. Antara langit dan bumi, energi spiritual berkumpul menuju Luming. Waktu berlalu, malam tiba, dan penginapan terdiam. Fiuh, fiuh. Tiba-tiba, Luming membuka matanya, karena dia mendengar suara menusuk udara dari luar ruangan. Meski suaranya sangat lembut, tetap saja tidak luput dari telinga Luming. 5 sosok tinggal di luar kamar Luming. 1 sosok, 3 sosok di luar jendela. Segera, pintu dan jendela terbuka pada saat yang sama, dan 5 sosok bergegas masuk seperti kilat. 5 pedang ramping hitam melintas dengan cahaya es, menusuk mengunci Luming. Cepat, akurat, dan kejam, dia jelas pembunuh yang terlatih. Pada saat kelima sosok itu menyerbu masuk, Luming bergerak, tubuhnya meledak, dan pedang ujung hitam berubah menjadi aliran cahaya yang menghilang dalam sekejap. Darah terciprat kemana-mana, dan leher seorang pembunuh dipotong oleh Luming.
Segera setelah itu, cahaya pedang menyala lagi, seperti sambaran petir di kegelapan, dan segera, dua pembunuh lagi dibunuh oleh Lu Ming. Membunuh 3 orang berturut-turut dalam sekejap bukan karena pembunuh ini terlalu lemah, sebaliknya, pembunuh ini tidak lemah. 3 orang yang baru saja dibunuh oleh Lu Ming telah mencapai prajurit tingkat ke-6. 2 sisanya adalah prajurit di tingkat ke-7 kultivasi. Dengan kekuatan seperti itu, di bawah serangan gabungan, bahkan prajurit tingkat 8 pun akan terbunuh. Hanya saja Lu Ming lebih kuat, dan dia sudah menemukannya. Tidak, kekuatan target tidak sesuai dengan informasi yang diterima. Cepat mundur, ucap seorang pembunuh, terbang mundur dengan cepat. Karena kamu di sini, mari kita semua tetap di sini, ucap Lu Ming. Suara Lu Ming dingin, dan kata-katanya jatuh, dan langkah ular naga digunakan, dan 1 langkah ke depan, dia sudah muncul di belakang seorang pembunuh, dia memotong dengan pedang, dan kepalanya jatuh ke tanah. Kemudian, dia mengambil beberapa langkah berturut-turut dan menyusul orang lain. Pergilah ke neraka, melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri, pembunuh terakhir meraung dan bergegas menuju Lu Ming terlepas dari hidup atau mati. Ledakan, tinju naga api meletus, dan 2 pukulan berturut-turut mendarat di si pembunuh. Pembunuhnya terlempar ke belakang, menabrak dinding dengan keras, dan memuntahkan darah. Katakan, siapa kamu, siapa yang mengirimmu ke sini, ucap Lu Ming bertanya dengan dingin. Hehe, kenapa tidak memberitahumu, kami dari Paviliun Serigala Bayangan, seseorang membayar untuk hidupmu, seperti siapa yang membayar, bahkan tidak ingin tahu, Lu Ming, kamu hanya menunggu Paviliun Bayangan Serigala kita yang tak ada habisnya, ucap pembunuh itu. Pada titik ini, si pembunuh memuntahkan seteguk darah hitam, dan bunuh diri dengan menelan racun. Paviliun Serigala Bayangan, ucap Lu Ming sedikit mengernyit. Paviliun Serigala Bayangan, Lu Ming telah mendengar, adalah salah satu dari 4 organisasi pembunuh utama di Kekaisaran Laisun. Ini sangat kuat dan berspesialisasi dalam membunuh orang dengan uang, tetapi sangat rahasia. Tidak ada yang tahu di mana markas besar Paviliun Serigala Bayangan. Oleh karena itu, banyak orang yang membenci keempat organisasi pembunuh ini, tetapi mereka tidak dapat menghapusnya. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa 5 sekte besar memiliki bayangan di belakang 4 organisasi pembunuh utama, dan mereka adalah alat yang dikembangkan oleh 5 sekte besar untuk membunuh para jenius dari pasukan musuh. Tapi itu hanya legenda, tidak ada yang tahu kebenarannya. Siapa yang membeli pembunuh dari Shadow Wolf Pavilion untuk membunuhku, ucap Lu Ming mengerutkan kening. Pada saat pertama, dia memikirkan Lu Yao, Lu Yunxiong, dan keluarga Duanmu. Orang-orang ini adalah yang paling mungkin, dan Wei Ziming. Namun, kemungkinan Wei Ziming tidak mungkin, karena Wei Ziming mengetahui sebagian dari kekuatannya, tetapi si pembunuh baru saja mengatakan bahwa kekuatan Lu Ming tidak sesuai dengan berita yang diterimanya. Yang paling mungkin adalah Lu Yao, Lu Yunxiong dan keluarga Duanmu. Tampaknya sekolah pedang Xuan Yuan ini benar-benar bergejolak, ucap Lu Ming mencibir, dan niat membunuh muncul di matanya. Puan, apakah Anda baik-baik saja? Ucap Qiu Yue berjalan keluar ruangan dan terkejut saat melihat mayat tergeletak di tanah. Pergerakan barusan telah membuat khawatir orang lain di penginapan. Qiu Yue, ayo pergi. Pindah ke penginapan lain, ucap Lu Ming menarik Qiu Yue, melompat keluar dari jendela penginapan, dan berlari ke depan. Keduanya berjalan menembus kegelapan, dan setelah setengah jam, keduanya masuk ke penginapan lain. Selama 2 hari berikutnya, keduanya hampir tidak pernah keluar, kecuali untuk makan, mereka tetap berlatih di ruang tertutup. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. Penilaian magang tahunan Sekte Pedang Xuan Yuan telah resmi dimulai. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.